Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Yayan Salatiga yang berbahagia, yang saya banggakan kepada segenap pengurus Ma'had Al-Jami'ah Yayan Salatiga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan sekalipun dalam ruang virtual. Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat bergabung bersama kami di Ma'had Al-Jami'ah Yayan Salatiga, sekalipun kalian semua adalah santri virtual, ya, santri virtual. Kalau biasanya itu kan kalau nyantri mereka harus tinggal di Ma'had, ngaji juga akan di aula Ma'had, dan tetapi sekarang kalian bertempat di tempat tinggal masing-masing dan ngajinya juga melalui media-media online yang lain, sehingga kalian semua adalah santri virtual. Meskipun demikian, semoga tidak mengurangi semangat kita dalam belajar ilmu agama, ya. Para santriwati yang saya cintai, pada semester ini saya kembali diamanahi untuk mengajarkan fan fikih. Seperti semester-semester sebelumnya, fikih kali ini saya akan menggunakan kitab Fathul Qorib, lebih singkatnya disebut sebagai kitab At-Taqrib, karya Syekh Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashfahani. Mungkin bagi kalian yang sudah pernah belajar di pesantren atau di madrasah aliyah sudah pernah mengenal atau paling tidak mendengarlah istilah kitab Fathul Qorib ini. Kitab ini merupakan kitab yang sangat ringkas untuk dijadikan sebagai bahan mengkaji fikih. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membacakan surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada Kiai Musyannaf, yaitu Syekh Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashfahani, dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari ilmu beliau. Amin Allahumma amin. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, para santri Ma'had Al-Jami'ah yang dirahmati Allah, saya mengharapkan kalian tidak hanya mengaji kitab ini, akan tetapi juga harus memiliki kitab Fathul Qorib ini. Anda bisa mendapatkan di toko-toko buku terdekat, atau Anda mendownloadnya di internet. Sudah banyak di internet itu format PDF-nya. Jadi banyak itu format PDF-nya yang terkait dengan kitab Fathul Qorib ini. Mulai dari yang gundulan sampai yang ada terjemahannya juga ada semuanya di sana. Jadi silakan Anda mendapatkannya, membaca paling tidak. Syukur-syukur Anda bisa meniru Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i kala itu ketika beliau mau mengaji kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik bin Anas, beliau ternyata sudah menghafalkan seluruh isi dari kitab Al-Muwatta itu sendiri. Sehingga ketika ditanya oleh gurunya, Anda kok mengaji kok tanpa catatan, ini gimana? So, saya sudah hafal kok. Jadi jawab santainya begitu. Nah, semoga
apa yang kita kaji bisa meniru, nah, minimal meniru lah ya. Nah, kalau tidak hafal semuanya, paling tidak hafal judulnya ya. Oke, kitabnya seperti ini lah ya. Ini kita seperti ini, kitab gundul ini ya. Oke, kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah ingkang maha welas tur maha asih. Kiai Musonef mengawali kajian kitabnya ini dengan menyebutkan basmalah. Kenapa? Karena ada sabda kullu amrin di balin la yubda'u bi bismillahi fa huwa aqta'u azdam. Setiap perkara yang baik ya, kalau tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka perkara itu akan menjadi protol, atau dalam arti terputus, ada yang kurang, ada yang hilang. Nah, disinilah. Jadi dalam bismillah itu sendiri itu menjadi bagian terpenting dalam hal ini semua. Dengan harapan bisa menjadi sesuatu yang benar-benar utuh. Kenapa kok begitu? Karena di dalam bismillah sendiri ini menegaskan sifat Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut itu, kita secara tidak langsung telah mengakui, menegaskan bahwa Allah itu Maha Pengasih. Pengasihnya bagaimana sih? Nah, kalau di sini ada Ar-Rahman. Ar-Rahman di sini Allah Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya yang ada di alam ini, alam semesta ini. Tidak terkecuali mulai dari mereka yang sangat-sangat taat beribadah kepadanya sampai mereka yang senantiasa bermaksiat bahkan tidak mempercayainya. Allah akan tetap memberikan belas asihnya, kawelasannya kepada hamba-hambanya yang semacam itu. Sekalipun dia itu misalkan ini dia itu adalah seorang yang suka mencuri. Nah, apakah kemudian ketika dia mencuri lantas Allah memberikan adab seketika itu? Tidak. Mereka akan tetap hidup. Bahkan mereka tetap diberi kesempatan untuk melakukan bertaubat. Lah, ini bagian dari kawalasan Gusti Allah. Bahkan ketika kepada orang-orang yang non muslim misalkan ya, mereka juga mendapatkan rezeki, bahkan bisa lebih banyak daripada orang Islam yang taat beribadah. Nah, ini bagian dari kewelasan Gusti Allah. Siapapun sekalipun dia itu adalah orang yang selalu bermaksiat, dia akan tetap mendapatkan kewelasan Gusti Allah. Karena Allah Maha Rahman. Lah kok begitu, Pak? Lah kok enak banget. Mereka yang tidak taat kok kemudian bisa mendapatkan ini. Tapi ingat, di sini ada yang namanya Ar-Rahim, di mana Ar-Rahim ini merupakan khususiyah terkait dengan kawelasan Gusti Allah. Khususnya di mana, Pak? Ar-Rahim ini dikhususkan kepada para hambanya Gusti Allah yang maha Gusti Allah yang selalu taat kepadanya, selalu beribadah kepadanya. Maksimal. Kawelasan itu atau pengasihan itu akan diberikan besok di hari akhir. Namun kawelasan ini tidak akan diberikan kepada mereka yang tidak beriman pada Allah. Iya, mereka tidak akan mendapatkan kawelasan ini, sehingga mau tidak mau ketika dihisab dia dijatah masuk neraka, ya sudah dia masuk di neraka. Akan tetapi karena Allah memiliki sifat Ar-Rahim di mana dikhususkan untuk hambanya yang beriman dan bertakwa dan selalu beribadah padanya, maka orang-orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan sifat Ar-Rahimnya Gusti Allah besok di hari akhir. Nah, gitu. Ya. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kagungane Gusti Allah. Rupane Rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Jadi seluruh puji itu miliknya Gusti Allah.
Jadi tidak ada pujian itu untuk selain Gusti Allah. Misalkan kok tiba-tiba Anda memuji seseorang, betapa pinternya Anda, betapa dermawannya Anda. Itu hakikatnya Anda tidak sedang memuji dia, akan tetapi Anda sedang memuji orang yang menciptakan Allah itu. Orang yang menciptakan, yaitu Gusti Allah. Ya. Nah, apakah kemudian orang yang mendapatkan pujian itu dia tidak boleh merasa senang? Boleh, tapi yang wajar-wajar saja. Jangan sampai kebablasan, sampai menimbulkan sifat sombong. Lah ini yang akan menjadi masalah. Nah, di situ. Jadi saya harap kalau kalian sedang dipuji seseorang, hakikatnya dia sedang memuji Gusti Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Lan muga-muga paring rahmat tandim sapa sing maring rahmat Allahu Gusti Allah ala sayyidina Muhammadin ing ngarep kang Nabi Sayyid Muhammad an-nabi kang dadi nabi wa alihi lan ing ngarsane keluargane Kanjeng Nabi at-tahirina kang padha suci kabeh wa sahabatihi lan para sahabate Kanjeng Nabi asmaina halis kabehan. Nah, sholawat juga salam nggih. Rahmat ta'zim itu semoga katurkan jumaneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya dan beserta para sahabatnya. Nah, selesai. Sekarang masuk ke mukadimahnya. Qala wasdawuh sapa al-Qadi Abi Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asbahani radhiyallahu anhu. Dawe pripun? Sa'ala wus nyuwun ing ingsun. Sa'ala was nyuwun ni ing ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagian para kancaku hafidhuhum wa mugi-mugi Allah ngreksa ing kanca-kancaku mau. Aku dikon ngopo iki, dijaluki apa iki? An akmala ing yen teng gawe mergawe gawe apa mukhtasaron ing kitab ringkesan bil fikih ing dalam bab fikih ala madhabil Imam Syafi'i ing atase madhab Imam Syafi'i alaihi waridwanu fi ghayatil ihtisar ing katok-katoke ringkesan wa nihayatil ijazilan banget ringkese. Jadi latar belakang penulisan kitab takrif ini dilatar belakangi karena permintaan, permohonan dari para sahabat Kiai Musonef untuk menciptakan kitab yang sangat ringkas terkait dengan kajian fikih. Tapi dengan catatan fikih ala madhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini yang menjadi tuntutan dari atau permintaan dari kawan-kawannya Kiai Musonef tadi. Dengan tujuan apa? Yuqarribu alal muta'allimi. Yuqarribu kang gampangake alal muta'allimi ing atase wong kang lagi ngaji. Wa yasulu lan gampangake alal mubtadi'i ing atase wong kang lagi ngawiti ngaji. Apane ben gampang piye? Iki butuh apa ngapalake mukhtasar mau. Wan uksira lan yen teng akeh-akehake ingsun fihi ing dalem mukhtasar iki mau minat tabasi mati saking pira-pira pembagian wa hasril hisali lan ambatasi pira-pira warnane mas Allah. Jadi di sini saya kemudian membuat kitab itu dengan tujuan bisa mempermudah mereka yang mau mengaji dan juga mempermudah bagi para pemula dalam hal menghafalkan kajian fikih. Di sini terdiri dari beberapa bab dan pasal. Nah, itu. Dan terus piye? Fa ajabtu mongko nyembadani. Sapa ingsun bu ing para ba'dul asdiqa tadi ilada lika maring mengkono-mengkono penjaluan yakni gawe kitab ringkesan dalam fikih. Poliban hale nyuprih mencari nyuprih apa iki lisawabi maring ganjaran
ragiban terhale demen ilallahi maring Allah subhanahu wa ta'ala fit taufiqi ing dalem apa itu jenenge butokake apa ya ing dalem petunjuke lisawabi maring kebenaran annahu satemene Gusti Allah alama ing atase suatu barang ya syau kang den kersake sapa Gusti Allah qadirun iku kuwasa sapa Gusti Allah wa bi ibadihi lan ing atase kelo pira-pira kawulane Gusti Allah latifun iku banget walase dadi nek Allah dijaluki napa disuwuni apa itu jenenge ganjaran atau apa itu Allah sangat lembut banget welase kepada para hambanya yang meminta tadi. Khabirun tur iku waspada. Jadi Allah itu sangat bersedia untuk memberikan apa itu jenenge? Memberikan pengapura ganjaran pada hambanya yang benar-benar meminta. Dan dalam hal ini Kiai Musonef Syekh Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain tadi memohon pada Allah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai bab muqaddimahnya. Jadi ada beberapa tujuan dalam penulisan kitab takrib ini. Seperti yang tertera tadi, yaitu karena adanya permintaan dari para sahabatnya Kiai Musonef, sehingga Kiai Musonef benar-benar menyusunnya dengan harapan bisa memudahkan bagi para pemula dalam mengkaji kitab fikih. Nah, itu. Oke, bab mukadimah selesai. Kita akan masuk kitab Thaharah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap kitab fikih itu selalu diawali dari bab-bab thaharah. Ada bab-bab, nanti ada thaharah, kitabus shalah, kitabul muamalah, buyuk ya biasanya kitabul buyuk, ada kitabun nikah. Banyak sekali nanti ada bab-bab banyak, tapi biasanya yang pertama kali adalah kitabut thaharah. Kenapa kok kitab thaharah yang paling penting? Karena sesuci atau bersih itu menjadi kunci utama dalam beribadah, sehingga ini sangat penting, modal utama dalam beribadah. Namun bab ini karena diantara kalian barangkali belum memiliki kitab, maka untuk masuk ke babnya insya Allah pertemuan yang akan datang, insya Allah. Jadi saat ini hanya sebatas muqaddimah saja ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau biasanya ada pertanyaan, karena ini dunia virtual, maka nanti pertanyaannya bisa lewat forum chatting saja ya. Gitu. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.